Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Yuk kita awali dulu dengan doa bersama. Silahkan salah satu teman memimpin doa untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum masuki materi, Ibu izin untuk presentasi terlebih dahulu ya. Ahmad Rafi Al-Farisi hadir. Bintang Arya Pratama hadir. Citra Melani Putri hadir. Dimas Yuda Saputra sakit. Oke. Eka Nur Az-Zahra hadir. Farhan Maulana hadir. Oke. Gita Nindya Maharani hadir. Oke. Hana sama Khairunisa nggak berangkat. Tahu nggak kenapa? Sakit kah? Atau nggak tahu. Oke. Iqbal Rizky Ramadan hadir. Oke. Jihan Nabila Rahmawati hadir. Oke, hadir ya, kecuali Hana Salwa Khairunisa sama Dimas Yuda Saputra. Oke. Sebelum itu siapa yang di sini pernah dengar kata Internet of Things atau IoT nih kira-kira? Oke, keren. Sekarang coba bayangkan jika kalian nih punya kipas angin atau yang bisa menyala otomatis gitu ketika suhu di kamar naik, atau misal lampu nih yang bisa mati saat nggak ada orang gitu. Kira-kira gimana tuh caranya alat itu tuh bisa bekerja otomatis dan pintar seperti itu? Oke, benar sekali. Jawabannya ada pada teknologi yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu ini, yaitu Internet of Things atau IoT dan Smart Device. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, Ibu izin menyampaikan ya untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, Ibu ingin kalian memahami konsep dasar IoT dan perangkat pintar. Kemudian yang kedua, Ibu ingin kalian dapat menganalisis komponen dalam sistem IoT. Dan yang ketiga, Ibu ingin kalian dapat membangun sistem IoT sederhana menggunakan sensor. Dan yang terakhir, Ibu ingin kalian menyusun dokumentasi dan refleksi dari proyek ini. Nah, sebelum kita mulai nih, coba kalian pikirkan nih, kalau kalian bisa membuat satu alat pintar atau alat seperti apa yang kalian butuhkan gitu ketika di rumah atau di sekolah. Ya, bagus sekali. Wah, ide-idenya keren semua nih. Nah, sekarang nih, kalian di sini Ibu akan Ibu ingin kalian membuat sistem IoT sederhana untuk menyelesaikan nih masalah yang sering terjadi. Misalnya sistem monitoring suhu kelembapan atau cahaya ya. Nah, sebelum itu Ibu izin menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai Internet of Things atau IoT itu sendiri.
yaitu adalah konsep di mana benda-benda fisik seperti sensor, alat rumah tangga, atau perangkat elektronik lainnya terhubung ke internet dan bisa saling bertukar data. Misalnya nih, alat penyiram tanaman otomatis, kamera keamanan yang bisa dilihat dari HP, atau lampu yang bisa dikendalikan lewat suara. Sementara itu, untuk smart device sendiri yaitu adalah perangkat yang bisa berpikir atau merespon kondisi tertentu secara otomatis dengan gabungan sensor, konektivitas, dan pemrograman. Alat-alat ini bisa membantu aktivitas manusia jadi lebih efisien dan praktis. Nah, contoh sederhananya, nih Ibu akan memberikan sedikit gambaran ya mengenai IoT dan smart device melalui video. Sebentar. Nih Ibu tampilkan ya seperti ini. Untuk Halo semuanya. Di video ini kita akan membahas tentang Internet of Things atau sering disebut IoT. Jadi, ini Ibu menggambarkan sedikit mengenai IoT dalam video pembelajaran kali ini. Dan nanti Ibu ingin IoT itu kalian IoT atau mengerjakan Internet of LKPD yang Things nanti adalah diberikan. konsep di mana berbagai perangkat fisik terhubung dan saling berkomunikasi melalui internet. Contoh sederhananya, smartwatch yang mengukur detak jantungmu dan mengirim data ke aplikasi kesehatan atau lampu pintar yang bisa dikontrol dari smartphone. IoT juga digunakan untuk keamanan dan keselamatan, seperti pendeteksi kecelakaan lalu lintas yang mengirim sinyal otomatis ke pusat layanan darurat melalui Google Maps. IoT bekerja dengan 3 komponen utama. 1. Perangkat pintar, seperti sensor suhu, kamera, atau pendeteksi benda. Mungkin itu ya sedikit mengenai IoT. Nah, mungkin itu ya sedikit contohnya dari IoT dan smart device. Nah, hari ini Ibu ingin kalian itu membangun sistem IoT dan smart device sederhana menggunakan sensor dan microcontroller. Tujuannya yaitu menciptakan solusi pintar yang bisa digunakan untuk membantu kegiatan sehari-hari. Jadi kalian nggak hanya belajar nih, tapi juga nyiptain gitu. Nah, oke. Ibu minta silahkan untuk buka LKPD kalian. Di sana itu ada penjelasan proyek yang akan kita bangun hari ini. Kalian akan membuat sistem pemantauan kelembapan tanah menggunakan sensor dan microcontroller. Sistem ini akan membaca data dari sensor dan mengirimkannya ke perangkat ya. Tolong baca instruksi dengan kelompok kalian, diskusikan apa saja alat yang dibutuhkan, dan rancang langkah pengerjaannya. Oke. Mungkin Ibu bagi kelompok terlebih dahulu. Ya, untuk satu kelompoknya mungkin dibagi menjadi 3-4 kelompok. Silahkan bisa memilih kelompoknya masing-masing. Oke. Kira-kira nih udah tahu belum komponennya apa? Baik. Sekarang Ibu minta siapkan alat-alatnya ya. Yang pertama ada sensor kelembapan tanah, kemudian ada microcontroller menggunakan Arduino ya. Kemudian breadboard dan kabel jumper yang sudah disediakan, dan laptop untuk monitoring ya.
Pasti kan setiap kelompok itu punya perlengkapannya ya. Kalau belum paham cara kerja labnya, tanya ke saya. Bisa diselingi juga menggunakan modul ya. Di situ buka pada bagian praktikum itu sudah saya beri untuk langkah-langkahnya. Oke, saya beri waktu ya. Oke, ya sudah selesai. Oke, sekarang waktunya kalian praktikan. Rakit ya sistemnya sesuai petunjuk, kemudian lalu diuji apakah sistemnya bisa membaca data kelengkapan. Jika berhasil, saya minta lanjutkan dokumentasi di LKPD. Oke, saya ingin bertanya sedikit ya kepada kelompok yang sudah selesai. Kira-kira apa fungsi dari sensor ini? Ya, betul sekali. Kemudian, apa yang kira-kira kalian ingin lakukan jika datanya itu tidak muncul? Ya, untuk membenarkan benar sekali. Kemudian, mungkin bagaimana cara membuat sistem ini lebih efisien? Oh iya, betul sekali. Oke, kalau sudah selesai, kalian bisa menunjukkan hasilnya ke kelompok lain ya. Kalian juga boleh foto sistemnya untuk dokumentasi. Oke, apakah sudah selesai semua? Sudah, alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan kegiatan belajar hari ini ya. Kalian telah belajar konsep dasar mengenai Internet of Things atau IoT dan Smart Device. Lalu langsung membuat sistemnya melalui praktikum. Hebat sekali. Sekarang coba jawab. Kira-kira apa bagian paling seru dari praktik hari ini? Oh ya, kerja kelompok ya, berdiskusi. Oke. Kira-kira apa nih kesulitan yang kalian hadapi saat membangun sistem? Oh, saat menggunakan alat ya. Oke. Kemudian apa yang kalian tingkatkan jika praktik ini dikembangkan lebih lanjut? Oke, belum ada yang ini ya, memikirkan sampai dikembangkan. Oke, nggak masalah. Oke, dari ini kita dengan IoT kita bisa menciptakan berbagai solusi pintar. Hari ini kalian sudah menjadi pencipta solusi, ya, bukan hanya pengguna teknologi. Sistem kalian bisa berguna untuk rumah, sekolah, bahkan masyarakat. Oke, jika ada tugas lanjutan, yaitu Ibu ingin kalian melengkapi refleksi atau dokumentasi proyek di LKPD yang belum selesai, silahkan dilengkapi di rumah. Kemudian bagi yang tertarik, nih, kalian boleh membuat video atau poster digital tentang proyek ini, kemudian Ibu ingin dipresentasikan untuk di minggu depan. Oke. Pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana sistem IoT bisa terhubung ke aplikasi mobile atau cloud supaya bisa dikendalikan ya dari jarak jauh. Oke. Terima kasih atas kerja dan semangat kalian hari ini. Terus aplikasi dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.